Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemanfaat mikroba Escherichia coli untuk mengatasi kecerinya pencemaran air minum. Dengan anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, Anifah Nur Cahyati, NIM 400141909, Anur Wahyuning Tias, NIM 400141910, Emiliana Nurrohmah, NIM 40014191011, Rizka Aulia Pratiwi, NIM 40014191013, dan Alfiana Maitrinisa, NIM 40014190014. Next. Dengan outline yang akan kami sampaikan, yang pertama ada pengertian pencemaran lingkungan, yang kedua ada pengertian Escherichia coli, dan yang ketiga ada karakteristik Escherichia coli, dan yang keempat ada metode analisa E. coli sebagai indikator adanya pencemaran, yang terakhir ada peran dan bahaya E. coli. Next. Pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sendiri adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Dikutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 pada tanggal 4 April 1982, Peraturan Dasar tentang Pengelolaan Lingkungan menjelaskan pengertian pencemaran. Pencemaran lingkungan mengacu pada fakta bahwa organisme, zat, energi, atau komponen lain masuk atau terkandung di lingkungan karena aktivitas manusia atau proses alam atau perubahan tatanan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai definisi atau pengertian dari mikroba Escherichia coli. Nah, Escherichia coli ini merupakan salah satu bakteri coliform yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Nah, Enterobacteriaceae ini merupakan bakteri enterik atau bakteri yang dapat hidup dan bertahan hidup di dalam saluran pencernaan. Sehingga Escherichia coli ini merupakan bakteri berbentuk batang yang bersifat gram negatif, fakultatif anaerob atau tidak memerlukan cahaya, kemudian tidak memerlukan oksigen, tidak membentuk spora, dan merupakan flora alami pada usus malia. Nah, beberapa strain bakteri ini memberikan manfaat bagi manusia, misalnya mencegah kolonial bakteri patogen pada pencernaan manusia. Namun, beberapa bakteri ini juga menyebabkan penyakit atau bersifat patogen yang dikenal sebagai E. coli patogen. Nah, bakteri Escherichia coli ini merupakan bakteri yang ditemukan oleh Theodore Escherichia pada tahun 1885 sehingga diberikan nama sesuai nama penemunya yaitu Escherichia. Bakteri ini merupakan bakteri dengan panjang sekitar 2 mikrometer dan diameter 0,5 mikrometer. Volume sel E. coli ini berkisar 0,6 sampai 0,7 meter kubik. Bakteri ini termasuk bakteri gram negatif dan hidup soliter maupun berkelompok. Nah, kenapa Escherichia coli ini digunakan sebagai bioindikator untuk menjernihkan air? Karena keberadaan bakteri ini sangat melimpah di perairan sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya pencemaran dalam air tersebut, khususnya pada air minum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah karakteristik Escherichia coli. Ada beberapa karakteristik dari Escherichia coli. Yang pertama, Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif membentuk batang dengan ukuran berkisar antara 1,0 sampai 1,5 mm kali 2,0 sampai 6,0 mm. Kemudian, tidak motil atau motil dengan flagela, serta dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen, bersifat fakultatif, umum hidup di saluran pencernaan hewan dan manusia. Bakteri Escherichia coli umum hidup di dalam saluran pencernaan manusia atau hewan. Secara fisiologi, Escherichia coli memiliki kemampuan untuk bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang sulit. Escherichia coli tumbuh dengan baik di air tawar, air laut, atau di tanah. Pada kondisi tersebut, E. coli terpapar lingkungan abiotik dan
biotik. Kemudian memiliki waktu generasi sekitar 30-87 menit bergantung pada suhu. Waktu generasi merupakan waktu yang dibutuhkan bagi sel E. coli untuk membelah diri menjadi 2 kali lipat. Suhu optimum bagi pertumbuhan E. coli adalah 37 derajat Celcius dengan waktu generasi tersingkat adalah 30 menit. Dan yang terakhir merupakan bakteri indikator kualitas air minum. E. coli juga merupakan bakteri indikator kualitas air minum karena keberadaannya itu di dalam air mengindikasikan bahwa air tersebut terkontaminasi oleh feses yang kemungkinan juga mengandung mikroorganisme entrik dan patogen lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode analisa Escherichia coli sebagai indikator adanya pencemaran. Nah, bakteri indikator polusi atau indikator sanitasi adalah bakteri yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya polusi fases kotoran manusia atau hewan karena organisme tersebut merupakan organisme komensial yang terdapat di dalam saluran pencernaan manusia maupun hewan. Air yang tercemar oleh kotoran manusia maupun hewan tidak dapat digunakan untuk keperluan minum, mencuci makanan, atau memasak karena dianggap mengandung mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan, terutama patogen penyebab infeksi saluran pencernaan. Next. Nah, metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya bakteri E. coli pada air minum adalah metode survei dengan teknik sampling purposive sampling. Purposive sampling sendiri merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penyelidikan kualitatif. Karakteristik individu digunakan sebagai dasar seleksi. Pengukuran in situ yang dilakukan yaitu meliputi pengukuran suhu, oksigen terlarut atau DO, salinitas, pH, kecerahan, dan juga kecepatan arus. Pengambilan sampel air dilakukan di 3 tempat berbeda. Sampel air yang diambil sebanyak 100 ml dengan menggunakan botol sampel steril. Next. Metode penentuan bakteri E. coli menggunakan metode MPN atau Most Probable Number. Metode analisa tersebut diantaranya terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama ada uji pendahuluan atau uji pendugaan E. coli. Langkah yang dilakukan pada uji ini yaitu dengan memindahkan biakan dengan jarum inkulosi dari setiap tabung BGLB yang positif ke dalam tabung berisi media Ecebrod yang berisi tabung Durham. Inkubasi tabung-tabung Ecebrod yang telah diinokulasi selama 24-48 jam pada suhu 45,50 derajat Celcius. Setelah 40 jam, diinkubasi, tabung yang positif akan menghasilkan gelembung pada tabung Durham. Nah, gelembung-gelembung ini yang menunjukkan adanya bakteri E. coli dalam air sampel. Kemudian yang kedua ada uji konfirmasi atau uji penegasan E. coli. Dari tabung-tabung Ecebrod yang pada uji pendahuluan tadi, yang positif dikoreskan pada media LEMB agar dengan jarum inkolusi berdiameter 3 mm. Setelah dikoreskan, inkubasi media LEMB agar tersebut selama 18-24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Hasil yang didapat yaitu akan tumbuh koloni E. coli dengan ciri-ciri berwarna hitam atau gelap pada bagian pusat koloni dengan atau tanpa metalik kehijauan. Setelah didapatkan koloni E. coli, maka langkah selanjutnya yaitu adalah pewarnaan gram pada koloni tersebut. Pada pewarnaan gram ini dilakukan dengan mengambil satu ose koloni bakteri dari media LEMB yang kemudian dikoreskan pada slide glass steril yang sudah diberi aqua steril. Slide glass tersebut diangin-anginkan hingga kering, kemudian ditetesi dengan kristal violet dan tunggu selama 1 menit. Lalu cuci dengan air mengalir, tetesi dengan iodin dan tunggu selama 1 menit. Lalu cuci dengan air mengalir kembali. Setelah itu teteskan etanol dengan pipet tetes dan cuci dengan air mengalir. Langkah terakhir yaitu dengan meneteskan safranin secukupnya dan tunggu selama 20 detik. Lalu cuci dengan air mengalir, kemudian diamati dengan mikroskop perbesaran 100 kali. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya.
Baik, selanjutnya yaitu ada peran dan bahaya adanya Escherichia coli di dalam air minum yang tercemar. Nah, peran Escherichia coli ini yang terdapat pada air minum yaitu sebagai indikator kehigienisan air minum tersebut. Escherichia coli dapat disebabkan karena tidak higienis saat proses pembuatan air minum seperti sumber air pembuatan air minum yang tidak steril, bahkan pekerjanya yang tidak memperhatikan kesehatan atau kebersihan, sehingga lingkungannya kurang terjaga kebersihannya. Nah, maka dari itu, air minum yang telah terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli dapat membahayakan manusia karena Escherichia coli merupakan bakteri patogen bagi manusia yang dapat menyebabkan penyakit saluran pencernaan. Pada usus besar ditemukan Escherichia coli yang dapat bersifat patogen jika melebihi jumlah normal. Diare atau muntaber dapat menyebabkan wabah pada anak-anak sampai orang dewasa. Dikutip dari Zikra et al. 2018. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai bahan diskusi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok 2 yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.